Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Seiring berjalannya waktu, harus diakui kalau timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan. Hal itu tak terlepas dari performa Garuda khususnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun hanya punya ranking FIFA terendah, namun nyatanya di atas lapangan, tim Garuda mampu menampilkan permainan yang cukup baik, sehingga untuk sementara ini berhasil duduk di peringkat ketiga klasemen sementara. Tentu saja melihat ini semua, para lawan skuad Garuda sedikit banyak pun juga merasa panik sekaligus juga waspada, ditambah dengan kehadiran pelatih anyar serta deretan nama pemain top baru yang akan merapat membela Garuda. Nah, Australia yang masih menempati posisi kedua di grup C dengan mengoleksi 7 poin dari 6 pertandingan, diakui pun juga belum aman untuk persaingan mengamankan tiket terakhir ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga. Ya, gimana enggak? Tim asuhan Tony Popovic hanya terpaut satu angka dari timnas Indonesia dan semua tim juga masih memiliki peluang untuk lolos ke ajang terakbar dunia itu. Diketahui Australia masih memiliki 4 laga sisa yang harus dimenangkan agar tiket ke Piala Dunia 2026 digenggam, di mana laga pertama yang bakal dilakoni oleh mereka adalah saat jumpa timnas Indonesia. Bak menebar ancaman, Popovic sudah begitu yakin sepenuhnya bahwa para pemain sudah siap secara mental dan fisik di 4 laga tersisa, termasuk saat lawan skuad Garuda. Ex-pemain belakang Crystal Palace tersebut juga berharap pemainnya siap menghadapi timnas Indonesia yang sedang naik daun. Pasalnya pada pertemuan pertama, tim Garuda berhasil menahan imbang Australia di Jakarta. Namun dengan permainan saat ini, Popovic pede bisa menampilkan skema terbaik saat jumpa timnas Indonesia dan yakin anak asuhnya bisa membungkam skuad Garuda kala bermain di Sydney. Ya, Saiwar penuh keyakinan yang diungkap oleh Popovic itu tentunya untuk membagikan motivasi tim asuhannya jelang menghadapi pasukan yang bakal dibesut Patrick Kluivert nanti. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Patrick Kluivert diharapkan bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia hingga meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Hal ini juga membuat Tony Popovic sebagai juru taktis keras yang baru ditunjuk September tahun lalu cukup waspada, mengingat rekam karir Kluivert sebagai pemain bintang di masanya. Popovic dengan jujur mengakui bahwa kehadiran legenda timnas Belanda dan Barcelona itu yang akan didampingi sejumlah asisten Alex Pastoor dan Danny Lanzat benar-benar membuatnya panik dan menduga-duga langkah seperti apa yang akan diambil oleh juru taktik anyar Garuda tersebut. Sebagai lawan pertama Indonesia dengan pelatih baru, media negeri Kangguru The West juga menilai bahwa kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia menjadi ancaman besar bagi Sakros. Patrick Kluivert yang memiliki nama besar sebagai pemain dan berpengalaman melatih tim nasional sebagai asisten pelatih Belanda dan pelatih Curaçao, membuat pasukan Popovic begitu was-was dan disebut bisa membawa timnas Indonesia menjegal Australia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia yang memulai babak baru di bawah arahan Pak Erick Thohir dan Patrick Kluivert menjadi sebuah kolaborasi yang berpotensi membawa perubahan besar bagi sepak bola nasional. Menilik itu tentu saja dengan visi besar, Kluivert dan Pak Erick berambisi untuk membawa Indonesia bersaing di level dunia. Apalagi tahun lalu skuad Garuda mencatat prestasi gemilang berkat kontribusi Pak Erick Thohir dan Sintayong, dan awal tahun ini Pak Erick membuat langkah berani dengan menggandeng Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia, untuk menggantikan Sintayong. Dengan kolaborasi Erick Thohir dan Patrick Kluivert, skuad Garuda siap melangkah lebih jauh mengubah kekuatan Asia Tenggara menjadi ancaman nyata di kancah internasional. Kedatangan Kluivert juga diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan kualitas permainan di timnas Indonesia. Jika kekuatan Indonesia semakin solid, maka timnas akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara pesaing, terutama China dan juga Bahrain. Kedua negara ini panik melihat Indonesia sebagai rival yang setara dalam perjuangan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Bagi China dan Bahrain, harapan terbesar mereka adalah agar Indonesia tidak berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, kekuatan skuad Garuda yang semakin meningkat jelas menjadi ancaman tersendiri bagi mereka.
Nah, mengenai target kualifikasi Piala Dunia, Patrick Kluivert sudah menyampaikan ambisi besarnya, di mana pada bulan Maret nanti ia menargetkan Indonesia untuk meraih minimal 4 poin dalam 2 pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Target ini tentu menjadi langkah awal yang penting dalam membangun momentum untuk meraih prestasi lebih besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ditambah dengan hadirnya beberapa nama pemain keturunan berkualitas nantinya. Ya, seperti yang kita tahu kalau sekarang ini PSSI tengah memproses naturalisasi 2 nama pemain top, yaitu Ole Romani dan Jairo Riedewald, dan selain mereka pun ada beberapa nama yang juga tengah didekati untuk terus menambah kekuatan Garuda. Sorotan dunia terhadap sepak bola Indonesia terus memanas. Begitu banyak pemain diaspora yang tertarik membela Garuda. Setelah sukses menaturalisasi sejumlah nama besar, PSSI mulai menatap pemain keturunan lain yang tersebar di Eropa. Keduanya mencoba menyaingi langkah Indonesia, namun justru berbuah sindiran dan juga perselisihan. Malaysia disebut giat memburu pemain keturunan di Belanda. Menurut beberapa laporan, setidaknya ada 3 nama incaran Federasi Sepak Bola Malaysia. Mereka berharap langkah ini mampu mendongkrak level tim nasional, terutama jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Namun Vietnam mengejek keinginan Malaysia karena dinilai tak punya koneksi sekuat Indonesia. Seorang mantan wakil presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tuan Phulam, secara belak-belakan meragukan peluang Malaysia. Menurutnya, Pham tidak memiliki sosok seperti Erick Thohir yang disegani di kancah internasional. Ia menilai Malaysia hanyalah mengambil resiko besar dan tidak punya dasar kuat untuk meyakinkan para pemain Eropa. Situasi ini memicu ketegangan terutama karena Malaysia dan juga Vietnam berada dalam satu grup di kualifikasi Piala Asia 2027. Vietnam terdiri sendiri seolah tak ingin kalah menebar sindiran. Mereka mengangkat cerita soal Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia yang menjadi kapten skuad Garuda. Beberapa rumor menyebut Jay Itzes diincar klub besar Serie A seperti Juventus dan AC Milan pada bursa transfer musim dingin. Alih-alih memuji perkembangan Itzes, media Vietnam justru menyebut isu itu cumalah angan-angan. Media Vietnam berpendapat Itzes tidak benar-benar diminati oleh klub papan atas Italia. Padahal, laporan dari Italia menyatakan bahwa Itzes mendapat tawaran, namun memilih bertahan di Venezia. Bandrol transfer yang cukup tinggi juga menjadi penghalang bagi tim lain yang ingin membelinya di saat-saat terakhir. Terlepas dari itu, Itzes tetap mendapatkan pujian dari media Thai Italia. Ia dinilai tampil konsisten dan memimpin lini pertahanan Venezia di tengah badai cedera. Tuduhan Vietnam bahwa rumor transfer Itzes hanyalah mimpi tidak menghentikan arus pemain diaspora ke Indonesia. PSSI sudah membuka pintu bagi talenta keturunan yang berkarir di liga-liga top Eropa. Sejumlah nama baru disebut siap bergabung jika proses administrasi rampung. Ada pula pemain muda yang secara terang-terangan menyatakan minat memperkuat Garuda. Melihat tren positif ini, banyak pihak menilai Indonesia tak lagi sekedar tim mediocre di Asia Tenggara. Muncul pula opini bahwa semangat diaspora inilah yang membuat Malaysia dan Vietnam iri. Di sisi lain, kesuksesan pemain seperti Shiny Patinama, Elkan Bagot, dan juga Miss Hilgers menjadi contoh bahwa jalur naturalisasi dapat berjalan mulus. Malaysia di bawah pimpinan Pham terbaru menyatakan program diaspora mereka sudah mencapai tahap akhir. Mereka berharap dapat menaturalisasi pemain keturunan Belanda untuk membantu timnas. Namun, proses ini belum menampakkan hasil jelas. Tokoh sepak bola Vietnam menganggap langkah Malaysia terlalu beresiko dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Vietnam sendiri berusaha mempertahankan dominasi di kawasan. Mereka meraih beberapa hasil positif dalam turnamen regional. Namun, media Vietnam sering menunjukkan kecemburuan tiap kali Indonesia menambah pemain yang berkualitas. Mereka kerap menuding Garuda hanya mengandalkan jalan pintas lewat diaspora tanpa memperhatikan pembinaan lokal. Tetapi fakta di lapangan berbicara lain, Indonesia justru makin solid berkat perpaduan pemain lokal dan keturunan Eropa. Fokus utama Vietnam dalam mengusik Indonesia adalah rumor transfer Jay Itzes. Klub-klub raksasa seperti Juventus dan AC Milan dikabarkan tertarik merekrutnya pada Januari lalu. Itzes memilih bertahan demi menyelamatkan Venezia yang tengah berjuang di Serie A. Upaya mempertahankan Itzes pun dipuji media Italia. Ia dianggap memancarkan jiwa kepemimpinan dan juga performa yang stabil. Meski gagal pindah, idaman para raksasa Serie A itu tak menyurutkan minat klub lain di masa mendatang. Jika penampilannya konsisten,
Bukan tak mungkin Itzes keluar dari Venezia pada bursa transfer selanjutnya. Apalagi, ia terus mencuri perhatian melalui kiprahnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yakinlah bahwa peluang emas menuju Piala Dunia akan terus diimbangi generasi emas skuad Garuda yang kini terus di-upgrade PSSI. Federasi tidak henti meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia, terutama di 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika, Meksiko, yang menjadi edisi pertama World Cup dengan format baru 48 negara. Dan Erick Thohir tidak ingin menyiakan kesempatan itu. Makanya beberapa hari ini Erick Thohir terus habis-habisan memoles timnas Indonesia sekuat mungkin. Australia dan Bahrain pun ketar-ketir. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terima kabar baik dari segala sisi jelang debut. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan bergulir pada akhir Maret mendatang. Skuad yang bakal dibesut Patrick Kluivert itu pun memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satu faktornya adalah Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Timnas Indonesia hanya berpaut 1 poin dari Australia yang menduduki urutan kedua atau batas akhir untuk lolos ke putaran final. Namun selain itu juga ada 3 alasan lain yang akan menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Situasi demikian bakal membuat Australia dan Bahrain ketar-ketir dan mengancam eksistensi mereka ke turnamen paling bergengsi di dunia itu. Timnas Indonesia dapat 3 kabar baik, Australia dan Bahrain makin terancam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan kekuatan timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan tambahan kekuatan ketika bersua Australia dan Bahrain proses naturalisasi oleh Romeni. Ole bisa bermain memperkuat timnas Indonesia di tanggal 20 dan 25 Maret mendatang. Selain itu, monster gol lokal Kluivert bakal sumringah karena salah satu pemain langganan timnas Indonesia di sektor penyerang bisa bersaing di tengah gempuran legion asing di kompetisi Liga 1. Sosok yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri. Ex-penggawa Lesia Gdansk itu dalam performa terbaik yang terlihat lewat koleksi 9 golnya. Egy pun menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk daftar 10 besar top skor Liga 1 musim ini. Alhasil, performa apik Egy pun bakal menambah daya gedor timnas Indonesia khususnya saat bersua Australia dan Bahrain. Performa apik para pemain abroad timnas Indonesia tengah mendapatkan banyak sorotan positif di pentas internasional, mulai dari Kevin Dix, Jay Itzes, hingga Calvin Verdong. Dix memecahkan rekor sebagai satu-satunya pemain asal Indonesia yang berkiprah di liga terbaik Jerman, Bundesliga. Di sisi lain, Jay Itzes selalu menjadi andalan di lini belakang Venezia. Kluivert juga bakal semakin tersenyum setelah melihat performa Verdong. Bek sayap keturunan Aceh itu masuk dalam kesebelasan atau tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Hal ini pun menjadi kabar baik yang sangat baik bagi timnas Indonesia jelang menghadapi Australia dan juga Bahrain. Media Vietnam dihebohkan dengan keputusan terbaru PSSI yang dianggap membuat timnas Indonesia semakin berbahaya. Keputusan PSSI untuk timnas Indonesia ini dinilai merupakan ancaman besar bagi tim-tim di ASEAN atau Asia Tenggara. Meskipun Vietnam merupakan juara Piala AFF 2024 serta pernah kalahkan timnas Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong, rupanya mereka tetap menganggap skuad Garuda sebagai ancaman besar. Lantas apa yang membuat keputusan PSSI kali ini dianggap sebagai ancaman besar bagi ASEAN? Akhir-akhir ini PSSI memang terlihat sibuk memperkuat timnas Indonesia, terutama pada timnas Indonesia senior yang akan menjalani 4 laga yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Target timnas Indonesia sudah sangat jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia. Tak heran jika PSSI langsung melakukan gerak cepat dengan mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Tidak hanya Patrick Kluivert, juga ada nama-nama legenda timnas Belanda yang didatangkan untuk memperkuat tim pelatih. Selain itu, proses naturalisasi pemain pun juga dikebut agar bisa tampil mulai Maret mendatang. Media Vietnam memang menganggap PSSI masih akan menjadikan proyek naturalisasi sebagai strategi untuk menguatkan kualitas pemain timnas Indonesia. Jelas saja, timnas Indonesia masih giat menggalakkan strategi naturalisasi dengan lebih menitik beratkan pada kualitas masing-masing pemain. Tulis media Vietnam Soha, seperti dilansir dari tvOneNews.com. Bahkan menurut media Vietnam, sudah saatnya tim-tim ASEAN mulai belajar dari apa yang dilakukan PSSI untuk membangun timnas Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai peringatan agar waspada dengan timnas Indonesia.
Langkah yang diambil oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia ini juga bisa membuat para pesaing di daerah termasuk timnas Vietnam dan Thailand harus belajar secara seksama dan bersikap sangat waspada. Keputusan PSSI untuk terus mendatangkan pemain naturalisasi baru pun mendapat sorotan media Vietnam. Setelah menyaring sejumlah kandidat, timnas Indonesia memilih oleh Romeni, tim Henry Victor Gaipan, dan juga Dion Wilhelmus Edimark, tulis media Vietnam. Tidak hanya pemain, media Vietnam juga menyoroti rumor kedatangan legenda Ajax untuk menjadi direktur timnas Indonesia. Selain ketiga pemain tersebut, Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengundang Simon Tahamata, legenda klub Ajax, untuk menjadi direktur teknik tim nasional Indonesia. Diketahui, sosok ini memang memiliki hubungan cukup dekat dengan Presiden PSSI Erick Thohir. Dua langkah terbaru dari PSSI ini membuat media Vietnam ketar-ketir. Langkah baru Indonesia membuat tim Vietnam dan Thailand sangat waspada. Selain memiliki direktur teknik yang merupakan legenda Ajax, tim Indonesia juga hendak memperkuat 2 bintang lagi untuk berlaga di SEA Games ke-33. Ya, Erick Thohir menegaskan setiap pemain yang ingin membela timnas Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air. Dalam unggahan Instagram pribadinya mengutip pada Selasa 3 Februari, Erick Thohir menuliskan, seluruh pemain yang membela timnas harus punya ikatan nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air Indonesia. Selain itu, ia juga meminta Jay Itzes dan kolega untuk bermain dengan totalitas penuh di setiap pertandingan. Bermain sepenuh hati, berjuang hingga akhir dan selalu memberikan yang terbaik demi lambang Garuda di dada. Pernyataan Ketua Umum PSSI itu menjadi sinyal kuat hanya pemain yang benar-benar berkomitmen dan memiliki loyalitas tinggi yang akan mendapatkan tempat di skuad Garuda.